Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyati syifa wa siha wal afiyah salamah ma'at taufiq wal hidayah wa anna Allah yarzuquna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban katsiran barakan fih min ghairi ta'abin wala nasabin wala masyaqqatin innaka ala kulli syai'in qadir. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى روح شيخ قدر الجيلاني ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب إمام نووي البنداني وإمام شيوطي ثم إلى روح كي حجي صف النظامي ثم إلى روح كي عبد الله الشافعي ثم إلى روح كي عبد الراشد عبد الله الشافعي ثم إلى روح أبي محمد بن علوي الحميد ثم إلى روح أستاذ إحسان بن سفي الدين ثم إلى روح أستاذ حجي فتح الرحمن بن حجي أحمد صرع وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصحابنا وقرابتنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح حجي صاوي بن حجي حسن ثم إلى روح حجي مرتا بن حجي ساوي ثم إلى روح حجي متس بن حجي ساوي ثم إلى روح حجي متم بن حجي ساوي وثم إلى أرواح أهل جميع الحاضرين ثم إلى أرواح أهل مسجد الهداية أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مثواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل وأحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين. الباب الثامن والثلاثون في فضيلة ذكر القبر وأحواله. قال بعضهم رأيت عاصما في منامي بعد موته بسنتين فقلت أليس قدمت؟ قال بلى. قلت فأين أنت؟ قال
ana wallahi fi rawdatin min riyadil jannah ana wa nafarun min ashabi najtami'u kulla laylati jum'atin wa sabihatiha ila Bakr ibn Abdullah al-Muzani fatablaghuna akhbarukum faqultu ajsamukum am arhamukum ajsamukum am arwahukum qala hayhata buliyatil ajsam wa innama tatalaqa al arwah faqultu hal ta'lamuna bi ziyaratina iyyakum qala na'lamu biha ashiyatal jum'ati wa yawmal jum'ati kulluhu wa yawmas sabti ila tulu'i syamsi faqultu فكيف ذلك دون الأيام كلها قال لفضل يوم الجمعة وعظيمه كذا في تحفة الإخوان إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati, yang saya muliakan, para asatizah, para hujjaj, tokoh masyarakat, bil khusus orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Haji Ibrahim, Bapak Haji Badingo, Bapak Haji Masudi, Bapak Udin, Ustadz Haris, Bapak Asmari, Bapak Fauzi, Bapak Haji Suada, guru kita Ustadz Amin Setiawan, Bapak Marzuki, Ustadz Haji Yayat, Haji Abdul Aziz, Haji Bakhtiar, Haji Warsono, Haji Gunawan, Haji Yusmerli, Bapak Hasan Sabu dan seluruhnya. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada bapak-bapak saudara sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, yang karena dengan nikmat itu semua kita hadir di Masjid Nurul Hidayah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni salat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridha, barakah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya setia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab baru, yaitu bab ke-38 fi fadilati zikril qabri wa ahwalihi, keutamaan mengingat kubur dan dengan segala terornya, kedahsyatannya, kengeriannya. Ini bicara alam gaib, bicara setelah kita mati. Kenapa mesti dibicarain? Karena untuk mempersiapkan diri, apakah kita ini termasuk orang-orang yang lalai apa yang tidak lalai. Orang yang lalai, orang yang tidak mempersiapkan dirinya untuk masuk ke liang kubur. Banyak ulama menasihatin sama kita, persiapkan diri sebelum masuk ke liang kubur. Mudah-mudahan pembahasan kita yang berkaitan dengan alam kubur ini memotivasi kita untuk banyak berbuat baik, meninggalkan perbuatan buruk. Karena yang namanya kematian sudah pasti. Kita ini tinggal nunggu jadwal saja. Dan jadwalnya sudah dipegang oleh malaikat maut, tinggal ngiter kebagusan sebelah mana, kebagusan 4, RT-nya RT berapa, RW 4 RT berapa, semuanya sudah ada catatannya. Dan nggak bisa yang namanya saya belakangan situ duluan, nggak bisa, semuanya sudah tercatat. Karena itu kita persiapkan diri kita sebelum malaikat maut datang. Bab ini berkaitan dengan fadilah mengingat kuburan dan kedahsyatan dari teror-terornya. Qala ba'duhum,
berkata sebagian ulama, ra'aitu 'asiman fi manami ba'da mautihi bisanataini faqultu alaysa qaddamta. Sebagian ulama berkata, aku pernah bertemu dengan Syekh Asim, seorang ulama, di dalam mimpi, di dalam tidur, setelah Syekh Asim ini, ulama ini meninggal 2 tahun. Setelah ini ulama meninggal 2 tahun, ada orang yang mimpiin. Pertanyaannya, apakah mimpi yang dialami oleh ulama itu benar apa enggak? Adakah yang terjadi? Benarkah yang terjadi? Seseorang bisa bermimpi, bisa bertemu dengan orang yang udah mati. Ada yang udah ngalamin mimpi dengan orang udah mati? Udah sering mimpi dengan ketemu istrinya ya? Iya. Cuman dilarang nikah lagi. Istrinya dilarang nikah lagi. Iya. Jadi mimpi itu ada 3 macam. Ada mimpi yang datang dari Allah, seperti orang bertemu dengan orang yang telah mati, ruhnya bertemu. Dan ini salah satu mimpi baik yang datang dari Allah. Yang kedua, mimpi akibat aktivitas kita keseharian. Kita rajin misalnya datang ke tempat pancingan, mimpi, nah gerak-gerakin begini nih, tuh, ini kita nggak tahu nih, ini orang kenapa gini, wah ini habis pulang pancing nih kayaknya begini nih. Terkadang begitu, begitu juga kita mimpi, apa? Ini lagi asik nih, di setiap masjid lagi asik, lagi enak ikut futsal, apa namanya, pertandingan futsal. Tiba-tiba mimpi lagi main bola futsal, ikut gerakannya, bini di samping ditendang. Nah, hati ini orang kenapa gue ditendang-tendang? Bang, kenapa gue ditendang? Aduh, astagfirullahaladzim. Mimpi apa? Mimpi tadi main bola futsal, MNH lawan Halusna menang 4-0, gue masukin, nah ketendang tuh. Itu mimpi karena aktivitas gitu. Itu masih mending. Hati-hati kalau mimpinya lagi main ke rumah janda, hati-hati. Kalau kebetulan kita ngomong, nah siapa itu yang diucapin tuh? Nah, ketahuan dah tuh ya. Yang ketiga, mimpi yang buruk. Seperti misalnya jatuh ke jurang, dipatok ular, macam-macam. Dan itu mimpi yang buruk, itu mimpi dari setan. Nah, orang yang masih hidup bisa berjumpa dengan ruh orang yang meninggal dunia di dalam mimpi. Di dalam Al-Quran disebutkan, di dalam surat Az-Zumar ayat 42, Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Allah Subhanahu wa taala menggenggam nyawa orang yang telah mati dan juga menggenggam nyawa orang yang belum mati di dalam tidurnya. Jadi ketika kita tidur, itu roh kita itu digenggam sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa ingat apa-apa. Ayumsikul lati qada 'alaihal maut. Kemudian Allah tetap menggenggam orang yang mati yang sudah ditentukan kematiannya, nggak akan dilepas. Wa yursilul ukhra, dan melepas ruh orang yang belum mati. Artinya ketika kita bangun, roh kita udah dilepas, balik lagi ke jasadnya sampai waktu yang telah ditentukan. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Di dalam tafsir disebutkan
Ini biar orang percaya bahwa kita yang masih hidup bisa bertemu dengan orang-orang yang telah meninggal dunia, ya, di dalam mimpi. Tafsirnya menyebutkan inna arwahal ahya wal amwat taltaqal fil manam. Sesungguhnya ruh-ruh orang yang masih hidup dan yang mati dapat bertemu di dalam mimpi. Fata'arafu masyaallah minha. Mereka saling mengenal sesuai yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Kita punya orang tua, kita punya istri, kita punya anak, kita punya tetangga, sahabat-sahabat yang telah meninggal dunia, bisa bertemu di dalam mimpi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa iza arada jami'al ruju'a ila al-ajsadi amsakallah arwahul amwat indah. Apabila orang-orang yang mati itu ingin kembali ke jasadnya, ini telah ketemu di dalam mimpi, ya, orang yang mati itu ingin kembali ke jasadnya, amsakallah arwahul amwat indah. Allah menahan ruh-ruh orang yang telah mati di sisinya. Wa arsala arwahal ahya ila ajsadih, dan melepaskan ruh-ruh orang yang masih hidup kepada jasadnya lagi. Makanya ketika kita mimpi, bangun tidur, hidup lagi kita, ya enggak? Nah, orang tidur kan seperti orang mati. Apa bisa? Di sini sebenarnya ada ceritanya, namun sebelum itu saya jelasin dulu. Di dalam kitab Ruh, saya punya versi yang terjemahnya, kalangan Ibnu Qayyim Al-Jauzi, itu bahas tentang ruh, mulai dari alam ruh sampai apakah orang bisa berjumpa dengan ruh-ruh. Nah, itu di kitab itu disebutkan. Kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang meninggal itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, orang mukmin. Orang mukmin ruhnya itu mendapatkan kenikmatan sehingga dia bisa bebas pergi kemana saja. Mudah-mudahan kita termasuk yang begini. Kita termasuk orang mukmin, mendapat kenikmatan kubur, ya, sehingga ruh kita ini bebas kemana saja, bisa berkunjung kemana saja, bisa berkunjung ke rumah, ke teman-teman juga bisa. Ini ruh orang mukmin yang mendapatkan kenikmatan kubur. Yang kedua, ruh orang-orang yang mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburnya. Dia tidak bisa kemana-mana, dia terbelenggu di alam barzah. Kenapa terbelenggu? Sibuk menerima siksaan. Nah, kalau orang mukmin nggak sibuk menerima siksaan, dia sibuk menerima kenikmatan sehingga bisa bertemu. Nah, di dalam ini nanti dijelaskan itu Syekh Asim bertemu dengan ulama, sering berkumpul. Nah, mungkin ya Jemaah Nurul Hidayah, ya, Ustadz Haji Marta, Ustadz siapa lagi, Haji Mahmud, dan juga pendiri-pendiri kita yang dulu. Ini udah saling ketemu ini. Orang-orang mukmin saling ketemu. Nah, yang belakangan siapa? Haji Mahmud misalnya. Tanya, Mud, itu masjid gimana tuh? Oh, masih baik, alhamdulillah. Udah jadi masjid, udah jadi kan? Nah, bisa bercerita seperti itu. Kalau nggak percaya, mati dulu dah. Ya, kalau nggak percaya, mati dulu, ya nggak? Iya, baru tahu kondisinya. Ya. Jadi ulama ini bertemu dengan Syekh Asim di dalam tidurnya setelah Syekh Asim itu telah mati selama 2 tahun. Fakultu, ulama itu berkata, Alaysa qadamta? Bukankah engkau telah mendahului kami? Artinya, bukankah lu udah mati? Bahasanya. Kata Syekh Asim, qala bala, benar, saya emang udah mati. Lalu ditanya, faina anta? Di mana engkau? Posisinya di mana nih orang yang telah meninggal? Kata Syekh Asim, ana wallahi fi rawdatin min riyadil jannah. Demi Allah, saya berada di satu taman dari taman-taman surga. Enak kalau bertemu dengan orang mukmin, diceritain bahwa dia berada di taman
di taman surga. Saya pernah ditanya sama Kiai Mamudin, Ustaz, udah ketemu dong sama bini? Wah, saya nanya, kenapa dia nanya begitu? Udah ketemu belum sama bini? Kalau satu frekuensi bakal ketemu. Maksudnya apa? Kalau dia termasuk husnul khotimah bakal ketemu dengan kita. Kalau dia tidak husnul khotimah, kalau tidak ditakdirkan susah bakal ketemu. Nah, saya bilang sering. Alhamdulillah gitu. Jadi roh orang yang meninggal bisa bertemu dengan roh orang yang masih hidup di dalam mimpi. Dulu pernah saya ceritakan dan saya kasih tahu amalannya gimana cara bertemu dengan orang yang sudah meninggal. Pasti lupa, ya nggak? Ya karena nggak diamalin biar bisa ketemu gitu. Lanjut kata Syasim, ana wa nafarun min ashabi najtami'u kulla lailatin jum'atin wa sabihatiha ila Bakrin ibn Abdullah al-Muzani. Saya dan sekelompok sahabat-sahabat saya, berarti ini Syekh Hasim udah ketemu dengan seluruh teman-temannya yang telah meninggal dunia, sesama orang-orang mukmin. Najtami'u kulla lailatin jum'ah. Kami berkumpul setiap malam Jumat sampai pagi. Di mana dia ketemu? Ila Bakrin Abdillahi al-Muzani. Bertemu dengan ulama yang bernama Abu Bakar bin Abdullah al-Muzani. Ini salah satu ulama yang luar biasa. Dia mengingatkan sama kita, manusia, jangan kamu berprasangka buruk dengan orang lain. Karena kamu tidak bisa menilai orang lain 100%. Kamu bisa menilai dirimu 100%. Tapi kamu tidak bisa menilai orang lain 100%. Apalagi yang kau prasangkai buruk itu adalah orang yang kau kenal dan orang berilmu. Ini ingat nasihat yang luar biasa dari Syekh Al-Muzani agar kita tidak berprasangka buruk. Kenapa? Benernya kau berprasangka buruk tidak berpahala. Kita berprasangka buruk sama orang dan itu benar, ada pahalanya. Kagak ada pahalanya. Dan salahnya engkau berprasangka buruk, engkau berdosa. Jadi berburuk sangka dengan orang lain tak ada manfaatnya. Lebih baik berhusnuzon dengan orang lain. Nah, Syekh Al-Muzani itu sampai-sampai dia kalau keluar rumah dia hanya melihat orang lain itu adalah makhluk Allah yang lebih mulia dari dirinya, siapapun orangnya. Kalau tua dia menganggap dia lebih mulia. Karena apa? Lebih banyak ibadahnya, lebih dulu hidup. Kalau dengan anak-anak lebih mulia anak-anak. Kenapa? Dosanya lebih sedikit dari saya. Sampai segitunya Syekh Muzani. Nah, Syekh Hasim dan sahabat-sahabatnya setiap malam Jumat dan juga sampai paginya selalu berkumpul, berjumpa, bertemu dengan Abu Bakar bin Abdullah al-Muzani. Fatablaguna akhbarukum, kata dia, di tempat itulah kami menerima kabar kamu, orang-orang yang masih hidup. Artinya mereka saling bercerita. Oh, si A masih hidup, si A menziarahi saya, si A kondisinya begini, saling ngobrol. Fakultu, lalu orang ini bertanya, ajsamukum am arwahukum? Kamu itu bertemu, kondisinya jasad kamu utuh atau cuma arwah? Kata Syekh Hasim, qala haita bulaatil ajsam, jauh sekali jasad-jasad kami telah hancur. Jadinya yang bertemu cuman ruhnya saja, jasadnya tidak. Jasadnya tetap ada di alam kubur, bahkan sudah hancur. Ada yang hancur, ada yang enggak. Ya. Kalau yang penghafal Quran, hatinya baik, hatinya tulus, insya Allah enggak hancur. Tidak akan dimakan oleh tanah.
termasuk yang ada di Mekah, pengarang kitab ini Syekh Nawawi Al-Bantani, jasadnya tidak hancur, ada di Mekah dan sudah pernah dibongkar. Ternyata jasadnya masih utuh, pengarang kitab ini. Wa innama tatalaqqa arwah, kami hanya bertemu di tempat itu arwah-arwah kami saja. Tuh. Jadi orang mukmin arwahnya itu tidak terbelenggu, dia bebas kemana saja. Nanti kalau kita duluan yang meninggal, ya coba kunjungi, siapa yang kunjungi teman dulu jamaah sini, ya. Tapi jangan khawatir, kita bukan dikunjungi, disambut sama orang-orang yang telah meninggal dunia, apalagi yang sudah kita ziarahi atau yang sering kita baca doa. Tiap hari kita sebut nama Haji Marta, Haji Sawi, Haji Matasim, Haji Matamim. Ntar kita meninggal disambut sama dia. Oh, ini orang yang dulu bacaan Fatihah saya. Termasuk kita berkunjung ke wali Allah, ke makam-makam aulia yang kemarin itu rombongan Kiai Fahmi. Tahu bahwa ada yang datang. Ya. Tahu ada yang datang, dikenalin. Makanya banyak orang-orang yang ketika haul ulama di Solo, di mana pada datang. Kenapa? Karena yang meninggal dunia tahu siapa yang datang. Makanya kalau kita mau ziarah, pertama bersihkan dulu hati kita, niat yang bagus, ikhlas karena Allah SWT. Dan tawasulnya itu bukan tawasul minta doa sama yang mati, karena yang mati juga butuh doa. Bertawasul kepada kebaikan-kebaikan orang yang meninggal dunia, bertawasulnya kepada baik-kebaikannya, bukan kepada minta tolong sama orang yang meninggal dunia. Jangan salah. Jadi ada orang misalnya ziarah kubur, pakai bahasa Indonesia misalnya, wow Syekh, tolong doakan saya, sampaikan kepada Allah biar saya banyak rezeki. Nah itu salah. Kalau doa, ya Allah, dengan kebaikan orang yang ada di dalam kubur ini dan kebaikan-kebaikan orang yang ada di sekitarnya, kabulkan doa saya. Boleh. Ya, karena di hadisnya juga begitu. Kita misalnya ada hajat, kebetulan kita termasuk orang yang berbakti sama orang tua misalnya. Ya Allah, setiap saya nerima gaji sebanyak 5 juta, 2,5 juta saya kasih orang tua saya. Jika engkau redho terhadap apa yang saya lakukan, mohon kabulkan permintaan saya. Boleh begitu. Ya Allah, setiap hari saya memberikan makan fakir miskin. Jika engkau redho dengan apa yang saya lakukan, maka kabulkan toh permintaan saya. Boleh. Artinya bertawasul kepada amal perbuatan yang sudah kita lakukan. Fakultu hal ta'lamuna bi ziyaratina iyyakum. Nah ini, apakah kalian mengetahui dengan ziarah kami kepada kamu? Nah, jadi banyak orang yang berziarah ke Syekh ini, ya. Kata dia apa? Qala na'lamu biha asyiyatal jum'ati wa yaumal jum'ati kulluhu wa yaumas sabti ila tulu'i syamsi. Kami mengetahui perihal ziarah kamu itu pada Jumat sore, bukan Jumat sore, menjelang Jumat sore. Jumat gimana maksudnya? Malam Kamis, malam Jumat. Ya, kami mengetahui ziarah kamu hari Kamis malam Jumat. Makanya setiap malam Jumat kenapa orang-orang pada baca yasinan, baca tahlilan, doain, ya. Karena dalam satu hadis disebutkan di dalam kitab I'anatut Thalibin bahwa sesungguhnya orang-orang yang meninggal dunia setiap malam Jumat dia ruhnya Allah kembalikan ke rumah-rumahnya. Dia menunggu doa orang-orang yang ada di situ. Kalau seandainya ada yang doain, dia pulang dengan gembira. Kalau nggak ada yang doain, dia gerutu. Gerutu. Nah,
Sedih. Kata dia gini, lo rumah gue lo tinggalin, baju gue lo pakai, harta gue lo ambilin, semua fasilitas gue lo pakai, tapi lo kagak doain gue. Lo nggak tahu apa? Perjalanan akhirat itu susahnya minta ampun. Kira-kira begitu dalam hati. Makanya setiap malam Jumat banyak orang-orang Betawi, orang-orang Jawa, orang-orang Sumatera, semuanya yang meyakini mereka kembali pada baca Yasin, baca doa. Ya. Alhamdulillah, ini peninggalan orang-orang tua kita masih dilakukan di Masjid Nurul Hidayah. Setiap malam Jumat baca Yasin, ya. Ditambah dengan ratib. Apa fungsi ratib? Terutama ratib haddad, ratib atos. 40 rumah depan belakang samping, insya Allah tidak terkena bala. Salah satu fadilah orang baca ratib tidak terkena bala. Walaupun kita baca ratib kagak apal, yang apal Ustadz Namin doang, ya nggak? Kita cuma ngikutin aja, gitu. Terkadang nggak ngikutin, ngapain? Merem. Iya, banyak yang baca ratib pada merem, gitu. Termasuk saya, ya. Terkadang merem, gitu. Tapi ngikutin, gitu. Saya perhatian kalau baca ratib, ada yang nunduk-nunduk, ada nunduk-nunduk, gitu kan. Nah, ketika baca la ilallah baru la ilaha illallah, berhenti, merem lagi, nunduk lagi. Yang baca, alhamdulillah tidurnya, meremnya di mana? Di masjid, masih ada pahalanya gitu ya. Kami mengetahui kondisi kalian itu, kalian berziarah setiap malam Jumat. Wa yaumal jum'ati kulluhu, dan hari Jumat seluruhnya, artinya dari pagi sampai sore itu hari Jumat. Makanya orang-orang diperintahkan oleh ulama untuk menziarahi orang tuanya, sahabatnya, kerabatnya setiap apa? Hari Jumat. Maka beruntung orang yang bisa melangkahkan kakinya setiap hari Jumat ke makam orang tuanya. Orang tuanya senang tuh, ya. Ketika assalamualaikum ya abi, assalamualaikum ya abah, assalamualaikum ya ayah. Nah, itu ayahnya jawab waalaikumsalam, cuman lu kita nggak denger aja. Lah kalau kita dengar kabur, ya nggak? Kabur karena ramai itu. Iya. Orang datang assalamualaikum, jawab waalaikumsalam, gitu. Ya. Wa yaumas sabti ila tuli syamsi, juga hari Sabtu. Jadi orang bisa berziarah pertama hari Kamis, kedua hari Jumat, lebih afdal Jumat, sampai dengan Sabtu. Sabtu ini sampai dengan terbitnya matahari. Nah, tapi kalau ziarah sama ke aulia terserah kita. Kenapa? Biasanya kita ziarah ke aulia pertama hari libur. Benar nggak? Iya, kalau hari kerja susah kita kan ziarah gitu. Nah, kecuali kita dekat rumahnya gitu. Lalu afdalan mana kita berziarah ke orang tua dengan ke aulia? Ya orang tua. Ziarah ke orang tua gitu. Makanya sebelum ziarah ke aulia, yang jauh-jauh ziarahlah ke orang tua, ya. Orang tua seneng, ya. Bahkan ada orang yang diimpiin nggak pernah datang, mimpi dengan ke orang lain, ya, bahwa nih Pulan anak gue nggak pernah datengin gue. Nah disampaikan deh tuh, ya, disampaikan, Pulan, saya bermimpi bertemu dengan bapak dalam mimpi, katanya lu nggak pernah datang ke kuburan. Nah habis itu datang deh tuh, nah pas datang ngimpi lagi, nah, sampaikan ke anak saya, terima kasih udah berziarah. Disampaikan, bapak lu ngomong terima kasih lu udah ziarah. Nah bisa begitu, bisa. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang sahabat namanya Sabit bin Qais. Dia termasuk orang yang dijamin masuk surga. Ketika terjadi perang Yamamah, yaitu perang melawan Musailamah Al-Kazzab, ini Sabit bin Qais syahid. Saat dia meninggal dunia menjadi syahid melawan pasukan Musailamah Al-Kazzab, dia memakai baju perang yang mewah, baju perang yang bagus, yang keren.
Nah, suatu ketika dia udah meninggal nih, orang melewati jenazahnya, ngelihat jenazah Sabit bin Qais, dia lihat, wah, ini bajunya cukup banget zirahnya. Kemudian dia apain? Dicopotin tuh baju zirahnya, baju perangnya dicopotin, dibawa pulang sama orang tersebut. Nah, setelah dimakamkan, ada sahabat yang bermimpi bertemu dengan Sabit bin Qais. Dalam mimpinya itu dia bilang gini, Fulan bin Fulan, jangan kau anggap ini mimpi nggak benar. Sebelum itu langsung sebut, jangan kau anggap ini mimpi yang nggak benar. Ketahuilah, pada waktu aku syahid bertempur dengan pasukan Musailamah al-Kadzab, aku memakai zirah yang sangat bagus. Lalu lewat di jenazahku orang yang bernama Fulan bin Fulan, membukakan zirahku dan mengambil baju perangku, dibawa pulang dan diletakkan di tempat AAABBB, dikasih tahu tempatnya. Sampaikanlah ini kepada Khalid bin Walid, minta dia suruh pasukannya habis nih kayaknya nih, suruh pasukannya mengambil baju zirahku dan dikembalikan ke ahli warisku. Yang kedua, nanti setelah engkau kembali ke Madinah, bertemu dengan Khalifah Rasulullah, yaitu Abu Bakar Siddiq, sampaikan kepadanya bahwasanya aku punya utang. Dan juga ada orang yang berhutang kepadaku tapi belum bayar. Nah, dan bebaskan budakku, kata dia. Tolong selesaikan urusanku, sampaikan ke khalifah. Begitu dia bangun, dia ingat kata pertama, jangan anggap ini cuma mimpi, kira-kira begitu. Langsung disampaikan ke Khalid bin Walid. Nah, Khalid bin Walid mengutus pasukannya ke rumah orang yang ngambil, yang sudah ditunjukkan tempat-tempatnya, dan benar ada baju perangnya. Akhirnya diambil, dikasih kepada ahli warisnya. Setelah sampai di Madinah, disampaikan juga mimpinya. Kemudian Abu Bakar mengatakan, selesaikan persoalan Sabit bin Qais. Artinya apa? Bahwa orang yang mukmin bisa bertemu dengan mukmin lainnya dalam satu frekuensi, ya, itu di dalam mimpi. Sampai-sampai sahabat bilang begini, ini baru terjadi melaksanakan wasiat setelah orang yang berwasiat itu meninggal dunia. Biasanya wasiat itu dilakukan sebelum orang meninggal. Ini wasiat setelah orang meninggal. Baru kali ini kami menemukannya. Tuh. Jadi boleh nanti kalau kita meninggal dunia, Allah takdirkan kita menjadi orang yang mendapat kenikmatan kubur, ada persoalan dunia yang belum selesai, ya, dan Allah berikan kebebasan, lah mimpi indah pada siapa? Terserah. Kasih tahu, misalnya, Yusada, kenapa? Kasih tahu, ya, kenapa? Saya masih punya utang sama situ. Tolong kasih tahu inian saya, ahli waris saya, biar menyelesaikan utang itu. Nah, kenapa? Ini persoalan penting, masalah utang, ya. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapat kenikmatan kubur nanti ketika meninggal dunia, sehingga apa? Ruh kita bebas menjelajah kemana saja, ya. Dan itu mesti kita persiapkan dari sekarang. Persiapkan dari sekarang dengan apa? Memperbanyak amal soleh dan meluruskan niat, membaguskan niat menjadi ikhlas, tidak riya, tidak sum'ah, tidak sombong, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma